Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan melanjutkan tentang akreditasi sekolah, yaitu contoh bukti fisiknya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bukti fisik dari mutu lulusan. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran. Yang ketiga, contoh bukti fisik mutu guru. Nah, sekarang ini yaitu contoh bukti fisik dari manajemen sekolah. Yang terakhir, yang keempat itu adalah manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah itu ada instrumennya. Pada akreditasi ada nomor 23 sampai nomor 35, 23 sampai 35 ya. Nah, sampai 35. Kali ini kita bahas yang nomor 23. Nah, ini nomor 23, manajemen sekolah nomor 23 sampai pada nomor 28 ya. Dari 23 sampai 28 karena cukup banyak. Dan nanti besok kita lanjutkan yang nomor 29 sampai 35 ya. Supaya tidak terlalu panjang ya. Maka kita batasi ke sekarang ini nanti nomor 23 sampai nomor 28. Nah, sekarang manajemen sekolah yang nomor 23 yaitu sekolah mengembangkan visi dan misi dan tujuan sekolah. Jadi di sini yang nomor 23, sekolah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi, misi, tujuan sekolah. Nah, berarti telah dokumennya, ya ini pada akreditasi, dokumen rapat penyusunan RKS-nya, rencana kerja sekolahnya 2 tahun terakhir, kemudian dokumen sosialisasi visi misi dan laporan kegiatan pelaksanaannya, dan dokumen hasil evaluasi, dokumen rekomendasi dan hasil evaluasinya atau notulen rapatnya. Baik, sekarang menginjak pada dokumen untuk mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah. Dokumen 23. Nah, dokumen 23A ini mengenai laporan visi misi, kemudian dokumen dan foto visi misi untuk sekolah. Nah, ini sekarang dokumen evaluasi visi misi yaitu budaya prestasi beriptek, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan dan berlandaskan iman dan takwa. Nah, ini visinya. Kemudian ditelaah yaitu uraian kegiatannya, permasalahannya, penyelesaiannya dan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Nah, uraian kegiatannya berbudaya, permasalahannya budaya, disiplin, literasi, hormat menghormati masih 80%. Penyelesaiannya direncanakan dalam RKS atau RKJM dengan mempertimbangkan skala prioritas. Rencana tindak lanjutnya peningkatan fungsi piket, peningkatan fungsi program literasi, peningkatan program PPK. Nah, Bapak dan Ibu, ini dibahas satu persatu. Tentang visinya ini, lalu prestasi, beriptek, cerdas, terampil, ini dibahas satu persatu, uraian kegiatannya, permasalahannya, penyelesaiannya dan RTL-nya. Ini tidak saya baca satu persatu, ini sudah ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini untuk dokumen evaluasi permasalahan penyelesaian rencana tindak lanjut untuk visinya. Kemudian lapor dokumen untuk
visi misi untuk fotonya. Nah, ini ada, yaitu ada undangan rapatnya, kemudian ada tahun pelajarannya, yaitu siapa saja yang terlibat Bapak Ibu di situ, mulai 18, 19, 20. Nah, kemudian ada notulunnya, ya. Nah, kemudian ada fotonya. Nah, jadi ada undangan, ada notulun, ada foto Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian jadi di dalam visi misi tadi permasalahannya, evaluasinya dibahas, kemudian ada dokumen undangannya, kemudian ada laporannya, kemudian atau notulnya, kemudian ada fotonya ya. Nah, sekarang yang untuk melanjutkan yaitu ini Bapak, rencana kerja sekolah atau RKS 2 tahun terakhir ya. Untuk RKS, nah, ini ada RKS, ada RKTS, ada RKJM. Nah, saya beri contoh Bapak Ibu, yaitu tentang RKT-nya, RKJM-nya, kemudian sama dokumen 1 KTSP-nya. Contoh ini katakanlah RKJM-nya katakanlah ya. Nah, di sini ada juknis tentang bagaimana menyusun rencana kerja jangka menengah. Ini ada validasinya, harus sesuai ini. Ini juknisnya Bapak Ibu ya. Ini RKJM-nya, ini juknisnya, ini dasar hukumnya ya sudah ada. Kemudian harus ada tujuan, harus ada manfaat, harus ada ruang lingkup. Ini juknisnya. Kemudian jadinya nah, jadinya Bapak Ibu untuk RKJM ini. Nah, ini RKJM. Contoh daripada RKJM. Rencana kerja jangka menengah. Sekolah mana nanti tinggal ngisi Bapak Ibu ya. Nah, tahun pelajaran 2022-2023 ya. Ini salah buat bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Nah, kemudian ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Kemudian ada tujuan RKJM, ada sasaran, ada dasar hukum. Dasar hukum tinggal mengambil yang ada di juknis tadi. Kemudian ada sistematikanya, ada alur penyusunan RKS-nya. Kemudian ada bab 2 identifikasi sekolah saat ini. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada contohnya. Nah, kalau ini saya bahas satu persatu tidak cukup 1 jam Bapak Ibu ya. Bab 3 identifikasi kondisi sekolah masa depan yang diharapkan. Jadi yang diharapkan nanti tahun berapa? Tahun katakanlah 21, 22, 23, 24. Nah, ini 4 tahun ke depan ya. Ini mengambil dari hasilnya ini, penilaian ini mengambil dari raport mutu Bapak Ibu ya, yang ada di Dapodiknya. Nah, kemudian setelah ini RKJM-nya ini sudah disusun, contoh RKJM-nya, maka ada yaitu contoh yaitu RKT-nya. Setelah rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja tahunan. Kalau juknisnya ada validasinya RKT. Nah, ini kalau mau menyusun rencana kerja tahunan, dasarnya ini Bapak Ibu ya. Ada tidak ada covernya, ada logo, ada judul, ada tahun, ada alamat, kemudian lembar pengesahannya, kemudian daftar isinya, pendahuluan, kemudian dasar hukumnya ini. Nah, ini harus dimasukkan semua dasar hukum, ada tujuan dan seterusnya. Nah, oke. Validasi sudah. Sekarang langsung saja yaitu contoh daripada RKT-nya Bapak Ibu. Rencana kerja tahunannya. Nah, ini rencana kerja tahunan sekolah. RKTS sekolah mana, kecamatan mana, tahun 22-23. Nah, ini sudah saya beri contoh. Ini tinggal ngisi karena ini buat
tinggal ngisi, tinggal ganti sekolah-sekolahnya. Nah, tinggal ngisi aja. Kemudian ada pendahuluan, ada profil sekolah, visi, misi, tujuan, ada rencana kerja tahun 22 sampai 23 sampai 23 ini. 23. Kemudian rencana kegiatan anggaran sekolahnya, lalu lampirannya, SK tim penyusun RKT ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Jadi RKJM sudah, RKT sudah, rencana kerja tahunan sudah. Sekarang kita perkenalkan yaitu yang contoh yang dokumen 1 KTSP-nya. Nah, ini. Karena nanti banyak bukti fisik yang harus diambil dari RKT-nya, RKJM-nya, sama dokumen 1 KTSP. Itu untuk manajemen sekolah banyak di situ Bapak Ibu. Karena situ lengkap ya. Nah, ini contohnya KTSP, SD sekolah mana. Dan ini berlaku untuk TK sampai SMU. Ini berlaku untuk semua jenjang ya. Oke. Nomor 22 halaman pengesahannya. Kemudian ini bisa nama kepala sekolah, ketua komite, kemudian mengetahui kepala dinas. Ada kata pengantar, ini RKT-nya, ada daftar isi. Nah, ini bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, visi, misi, kemudian ada tujuan. Ada struktur muatan kurikulumnya, ada kalender pendidikannya, kemudian penutup lampirannya silabus dan RPP KKM ya. Bisa juga ada piagam akreditasi sama SK tim pengembang kurikulum sekolah. Nah, ini dibuatkan berita acara, dibuatkan daftar hadir, dibuatkan foto untuk bukti fisik apabila akreditasi ditanya Bapak. Nah, itu yang bukti fisik mengenai yaitu untuk manajemen sekolah yang 23 sampai 28 ada RKJM, contoh RKJM, contoh RKT, contoh daripada dokumen 1 KTSP. Nah, sekarang lebih detailnya lagi. Ini Bapak Ibu. Ini yang 23, yang 24 sekarang. Kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi. Nah, yang 24. Ini menunjukkan hasil supervisi ya 3 tahun terakhir. Kalau ini 18, 19, 20 nanti diganti menjadi 22, 23, 20, 21, 22 ya. Kemudian ada jadwal supervisinya. Nah, ini ada jadwal. Ini Bapak Ibu dimulai dari pembagian tugas ya. Yaitu nomor, nama, pangkat, tanggal penilaian, mata pelajarannya apa, penilainya siapa. Nah, ini dibuatkan SK Bapak Ibu ya. Nah, dibuatkan SK. Nah, ini contoh penilaian ya, tanda tangan ini kepala sekolah. Nah, ini 3 tahun terakhir ya Bu ya, 3 tahun terakhir. Oke. Kemudian ada yaitu ini dalam bentuk SK-nya Bapak Ibu. Nah, jadi ada SK-nya, katakanlah ini keputusan dari ini KOP sekolah, kemudian keputusan kepala sekolah, pemberian tugas guru sebagai tim supervisi pembelajaran semester berapa. Nah, ini bla 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 sampai memutuskan. Kemudian ini pembagian tugas pembelajaran semester ini. Nah, ini yang menilai siapa, ini yang menilai siapa. Jadi penilai itu adalah yaitu guru senior Bapak Ibu ya. Yang menilai itu adalah guru senior. Kalau guru biasa dinilai oleh guru senior. Kalau guru senior dinilai oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dinilai sama pengawas binaan. Nah, di sini ada nomor, nama, pangkat, tingkat penilaian, mata pelajaran, penilai. Berarti penilainya ini nanti pangkatnya harus lebih tinggi daripada yang ada di
yang ada, yang guru-guru yang ada yang mau dinilai ya, itu termasuk guru senior. Nah, ini ada SK-nya, di SK-kan sama kepala sekolah ya, di SK-kan sama kepala sekolah. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini adalah rekapitulasi hasil supervisinya, hasilnya ini sudah hasilnya. Nomor, nama, mapel BK, nilainya 83, kualitasnya baik, maka tindak lanjutnya perlu meningkatkan penguasaan media IT. Nah, katakanlah ini Pak Cahyono IPA, nah, nilai 83 baik, perlu lebih memotivasi siswa dan lebih terbuka terhadap respon siswa, apa macam begitu. Nah, ini hasil penilaiannya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, ini penilaian kinerja guru itu bisa dilakukan yaitu pada tiap tahunnya pada penilaian sumatif ya, karena penilaian guru itu ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Nah, ini adalah hasil penilaian sumatif guru Bapak Ibu ya. Nah, maka nanti bukti fisiknya ada lagi, yaitu ada jurnal pemantauannya, ada 6 Bapak Ibu, jadi jurnal pemantauannya, ada lampiran 1B-nya, ada PKG 14 kompetensinya, kemudian ada verifikasinya, ada lampiran 1 rekap, kemudian hasil nilai angka kreditnya. Itu merupakan hasil penilaian kinerja guru atau kepala sekolah ya. Kalau ini sudah, nah ini sudah, maka nanti dianalisis ya, dianalisis. Jadi ada analisisnya, kemudian ada programnya. Nah, sudah lengkap Bapak Ibu contoh-contohnya ini. Bapak Ibu tinggal ketik aja ini. Nah, ini backup sekolah, ada kata pengantarnya ya, ini ada daftar isi, nah, ada rencana, ada jadwal supervisinya ya. Ini adalah nanti ada SK tim supervisi pembelajaran dan ada instrumennya Bapak Ibu, lengkap ya. Oke, ini contoh daripada programnya. Nah, dengan demikian untuk 23 dan 24 itu selesai Bapak Ibu. Sekarang yang untuk 25 ini 25 Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah secara konsisten partisipasi kolaboratif, transformatif dan efektif memimpin guru, tenaga pendidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha mengembangkan kegiatan atau program sekolah untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah dokumennya, ini ada dokumen RKS atau RKAS, dokumen rapat penyusunan RKS, laporan kegiatan pelaksanaan program dan laporan kegiatan pelaksanaan program. Ini yang 25 Bapak Ibu ya. Kita lihat bukti fisiknya sekarang. Contoh bukti fisiknya yang 25. Nah, ini ya. Yang 25 ini ada daftar hadirnya, ada RKAS-nya, ada dokumen RKAS-nya, ada laporan perbaikannya, ada laporan proposal perbaikannya, kemudian ada programnya. Coba kalau kita buka Bapak Ibu ya. Nah, ini ada daftar hadir. Ini ada daftar hadirnya. Kemudian ada yaitu notulennya ya, agenda rapatnya apa, kemudian ini notulennya, contoh notulen. Kemudian ada yaitu RKAS, Bapak Ibu sudah punya semua, tidak ada masalah, tidak perlu saya bukakan. Ada proposal ya, proposal pembangunan apa sekolah itu punya apa. Kemudian ada laporannya ya, ada program perbaikan. Jadi ini untuk kepala sekolah secara konsisten berpartisipasi ya dalam mewujudkan
butir nomor 25 tadi ya, ini butirnya. Sekarang yang 26 ya, membangun komunikasi dan interaktif. Untuk 26 itu ini Bapak Ibu. 26 itu ini sekolah berkomunikasi interaktif antara warga sekolah, guru, kepala sekolah, bla bla bla, orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal eksternal sekolah. Ini telah dokumennya adalah dokumen kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar, dokumen rapat, foto dan videonya. Nah ini contohnya Bapak Ibu untuk bukti fisiknya yang 26 ini. Nah ini ada rencana dan program kerja. Nah ini. Nah Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh program kerja ya tentang kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya, orang tua, kemudian dengan masyarakat. Nah, ini. Kemudian tunjukkan dengan bukti fisik foto-fotonya Bapak Ibu ya. Nah, foto-foto kegiatannya ya. Nah, ini kegiatan bakti sosial pembagian pada yang kurang mampu. Nah, kemudian ada notulen rapatnya Bapak Ibu. Notulen. Ini berpartisipasi aktif dengan pihak masyarakat. Tetapi kondisi ini tidak menutup kemungkinan di sekolah Bapak dan Ibu mungkin tidak sama ya. Tidak sama. Pak, sekarang notulnya Bapak Ibu kita buka dulu tentunya. Nah ini ada notulennya, ada daftar hadirnya. Nah, nanti kalau di Ibu nanti bisa diketik ya hasil notulennya ya. Oke. Sekarang bukti fisik, contoh bukti fisik yaitu ada dokumen kegiatannya, bakti sosial, kemudian ada undangannya ya. Nah ini yang untuk kegiatan interaktif dengan yang 26 tadi, yaitu dengan masyarakat ya, dokumen-dokumen dengan orang tua, dengan masyarakat gitu. Kalau yang 27 ini sekolah melakukan pembiasaan yaitu aman, tertib, bersih dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah, misalnya dokumen pembagian tugas di bidang kebersihan, jadwal kebersihan dan dokumentasi kegiatannya. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan Jumat bersih ya, atau kalau di Surabaya itu ada kegiatan ngosek bareng. Nah ini katakanlah ini daftar pembagian tugas Jumat bersih ya. Nah jadi dapat membuat tugas Jumat bersih. Nah, nomor siapa yang bertugas, peralatan yang dibawa, ruang yang dibersihkan, pendampingnya siapa. Nah ini ya, lapangan belakang, lapangan basket, musola, lab IPA. Jadi sudah dibagi kelompok-kelompok Bapak Ibu, kemudian mana-mana area yang mau dibersihkan dan siapa yang menjadi pendamping. Ini sudah diprogram ya. Kemudian jadwal kegiatannya ya.
Nah, ini minggu ke-1 yaitu kegiatannya Jumat sehat atau Jumat bersih boleh, penanggung jawabnya siapa. Minggu kedua Jumat ibadah, nah ini kegiatannya apa, kemudian penanggung jawabnya siapa. Minggu ketiga dan seterusnya sampai minggu ke-5. Nah, kemudian ada keterangan menurut kondisi Bapak dan Ibu ya. Ini contoh-contoh aja, ini contoh ya. Oke. Kemudian ada dokumentasi kegiatan, jadi foto-fotonya Bapak Ibu ya. Kemudian ada notulennya ya, notulen kebersihan dan lingkungan. Ini untuk menjawab butir 27 ya. Ada notulennya. Nah, ini adalah tentang program ekskul dan program pembiasaan menanam budaya bersih, indah, aman, dan tertib. Nah, ini ada notulennya ya. Oke, kemudian jangan lupa ada dokumentasinya. Kemudian yang butir 28, sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat. Ini permintaannya di yang 28 itu apa itu? Ini sekolah melibatkan orang tua, masyarakat, dan berbagai kalangan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program dan kegiatan sekolah. Ini yang telah dokumennya itu diminta yaitu dokumen hasil rapat RKS, laporan kegiatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sekolah. Nah, ini RKS, di dalam menyusun RKS itu otomatis melibatkan masyarakat Bapak Ibu. Di situ ada komite itu perwakilan dari orang tua siswa ya. Nah, kemudian ada dari mana itu pembina kita, dari pengawas kita. Semua ini kita libatkan. Contohnya Bapak Ibu untuk bukti fisiknya. Nah, ini jadwal kegiatannya katakanlah. Nah, ini contoh jadwal kegiatannya ya. Contoh jadwal. Kemudian yang nomor berikutnya dokumen rapat RKAS. Ini melibatkan semua unsur Bapak Ibu. Nah, jadi ada siapa yang menjadi ketuanya, sekretarisnya, kemudian anggota, ini melibatkan semua unsur. Ini komite bisa masuk di sini Bapak Ibu. Ini ada undangannya. Karena komite itu mewakili masyarakat. Jadi melibatkan semua pihak. Melibatkan semua pihak. Nah, ini diminta yaitu 3 tahun terakhir. Kemudian ada dokumen rapat RKAS. Dokumen rapat. Nah, ini ada undangannya Bapak Ibu. Undangan dalam penyusunan rapat RKAS ada notulennya ya. Kemudian nanti ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, inilah contoh bukti fisik untuk butir 25 sampai 28 yaitu tentang manajemen sekolah. Nah, besok akan saya sampaikan yaitu biar nggak terlalu panjang yaitu yang 29 sampai 35 Bapak Ibu tentang manajemen sekolah. Berarti selesai sudah. Maka bukti fisiknya sudah lengkap Bapak Ibu. Maka sebaiknya saran saya di dalam menghadapi akreditasi ini jangan sekali-kali kita bekerja karena mau ditunjuk akreditasi. Jangan. Kita kerjanya mulai sekarang. Ya, mulai sekarang walaupun kita belum ditunjuk akreditasi tetapi administrasi itu kita siapkan. Dibagi tugas siapa yang mutu lulusan, kemudian siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, siapa yang nomor 4. Ini sesuai dengan video saya yang kemarin persiapan. Saya kira itu ya dari kami.
Cukup. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.